Ya, sudah muncul di layar kiri ya. Ada tulisan record gitu merah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, itu artinya Bapak rekam pembelajaran ini kita rekam sejak awal agar Bapak punya data nanti siapa yang masuk, siapa yang keluar masuk, siapa yang tidak pernah masuk. Jadi Bapak punya data. Baik, untuk memulai pembelajaran front office kita pagi ini untuk pertemuan yang ketiga atau minggu ketiga, Bapak awali dengan absensi terlebih dahulu. Di layar Bapak cek yang hadir baru 13 orang. Kalau tidak salah PH3 itu ada 36 apa 35, yang hadir 34, baru 13. Berapa? 34. 34 ya. Berarti yang belum hadir sekitar 21 orang. Freddy Yudhistira, Hajar, Pak. Freddy, mana Freddy? Hajar, Pak. Nomor 1. Oke, Bapak cek dulu. Freddy. Absen kelihatan ya di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Idewa Ayu Antari. Hadir, Pak. Idewa Ayu Antari. Ya, sudah Pak lihat. I Gede Pratnyana Aditya Putra. Bapak panggil 2 kali. Kalau tidak menyahut berarti tidak hadir. I Gede Pratnyana Aditya Putra. I Gede Suwandana. Hadir, Pak. Sekali lagi. Oh ya, sudah. Hadir, Pak. Sudah. I Kade Arka Wijaya Putra. IKD Arka Wijaya Putra. IKD Dino Warsila. IKD Dino Warsila. IKD Edo Pancawan. IKD Edo Pancawan. Iketut Bagiartano. Hadir, Pak. Ya, sudah. Bagiartano. Iketut Jaya Purnia. Jaya Purnia. Ikomang Adi Wiryatama. Adi Wiryatama. Ikomang Angga Adiputra. Angga Adiputra. Ikomang Joni Pranata. Ikomang Joni Pranata. Imade Santiawan Dharma Putra. Hadir, Pak. Saya Alpa 1 kali itu pelajaran apa tuh, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Padahal saya terus hadir, Pak. Di pelajaran siapa? Itu udah saya nggak tahu, Pak. Padahal saya terus hadir, Pak. Buktinya teman-teman Coba, tahu. coba cek ke wali kelas atau guru mapel masing-masing. Kalau Bapak kan hanya front office. Itu, Pak. Imade Suwartana. Suwartana. Hadir, Pak. Mana Suwartana? Suwartana. Oh ya, sudah. Wirasuta. Made Wirasuta. Imade Wirasuta. Inyoman Ardian. Inyoman Ardian. Inyoman Yoga.
I. Nyoman Yoga, I. Putu Budi Mahendra, I. Putu Budi Mahendra, I. Putu Dedi Adi Septiana Putra, Dedi Adi Septiana Putra, I. Putu Rama Hadir, Pak. Aditya, Hadir, Pak. I. Putu Rian Ananta Pratama, I. Putu Rian Ananta Pratama, I. Wayan Agus Adiguna, Hadir, Pak. I. Wayan Eka Pardiawan, Hadir, Pak. Eka Pardiawan, Hadir, Pak. Hadir. I. Wayan Guna Adidharma, Guna Adidharma, I. Wayan Saram Egi Pratama, Saram Egi, Ide Bagus Gede Triwiguna, Hadir, Pak. Hadir. I. Kade Agus Puspayoga, mantan Wagub ya. I. Komang Agus Darmayasa, Agus Darmayasa, Ni Kadek Kiki Purnami, Hadir, Pak. Ni Kadek Ulik, Ni Kadek Ulik, Ni Komang Anggi Perawati, Hadir, Pak. Nilo Mutiari, Nilo Mutiari, Putu Trisnawati, Hadir, Pak. Niwayan Utami Fitrianingsih, Hadir, Pak. Pak. Ardian, Pak. Pak. Budi Mahendra, Pak. Yang belum absen, yang baru masuk, siapa? Budi Mahendra, Pak. Budi Mahendra, Ardian, Pak. Budi Mahendra. Mana Mahendra? 18 ya? 18. Budi Mahendra. Siapa lagi yang belum? Nyoman Ardian, Pak. Ardian, 16. Adrian. Siapa lagi? Pesertanya sudah 19. Baik absensi Bapak sudah lakukan. Untuk informasi pelaksanaan pembelajaran ini atau pertemuan ini Bapak rekam dari awal sampai akhir agar Bapak bisa pantau siapa yang hadir keluar, siapa yang tidak hadir sama sekali. PH3, sebelum Bapak lanjutkan hari ini, di materi Bapak apa sudah dipelajari di materi pendahuluan Bapak? Halo PH3. Materi Bapak sudah dipelajari kah di classroom?
Ya, sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Iya. Hilang-hilang Oke, nanti suaranya. Bapak akan cek. Nanti Cuaca di Bapak sini akan cek hujan. ya. Kenapa, Nak? Absennya sudah. Nanti sudah nanti absen Bapak ya? absen terakhir. Yang belum absen, Bapak lanjutkan dulu. Nah, coba dicek di layar. Materi front office ini untuk kelas 11 itu ada 5 bab. Jadi Bapak berikan penekanan agar kalian tidak bingung. Jadi berbagai cara Bapak tempuh, anak-anak tinggal pelajari, simak, bertanya. Nah, kalau bisa nanti setiap pembelajaran yang Bapak berikan atau metode yang Bapak pakai, tolong diikuti agar tidak ketinggalan. Misal seperti ini di classroom ya. Kalau classroom itu fokus ke materi resume seperti tampil di layar ini. Kemudian Bapak juga memberikan penjelasan-penjelasan lewat beberapa video. Bapak bisa pisahkan sudah urut dari awal sampai akhir. Kalau tidak salah itu di bab 1 itu ada 5 nanti akan ada 5 video penjelasan. Nah, bagi yang hadir mungkin kelewat nanti bisa menyimak di sini. Apalagi yang tidak hadir. Nah, itu Bapak berharap jadi berbagai cara Bapak tempuh agar kalian punya pegangan. Untuk front office di kelas 11 perlu Bapak sampaikan kita akan mempelajari sebanyak 5 bab. Nah, di sini baru awal bulan Agustus, sementara kita akan belajar selama 1 tahun sampai Mei akhir tahun depan. Kita tinggal belajar 4 bab lagi, itu teorinya. Nah, jadi anak-anak sebisa mungkin Bapak harap bisa hadir. Kemudian kalau di Google Meet, nah Bapak berharap sih Google Meet itu hanya kalau ada kendala, misalnya tidak paham atau mau bertanya, silakan. Jadi di Meet sebenarnya Bapak tidak mengulang materi lagi, karena materi juga Bapak sudah share di sini. Di resume PDF ini sudah Bapak share, kemudian video penjelasan juga sudah ada. Nah, agar Bapak bisa mengontrol timbal balik dari kalian, Bapak berharap ada timbal balik. Jadi tidak satu arah ya. Kalau di Meet, Bapak sudah sampaikan, silakan kalian susun pertanyaan sebelumnya yang tidak jelas, tanyakan di Meet. Nah, Bapak di sini sebenarnya kalau bisa di Meet itu hanya sebagai fasilitator. Nah, nanti yang diskusi ya kalian. Kalau di Meet. Nah, untuk mengetahui Bapak punya cara, apakah kalian sudah menyimak video penjelasan ini? Nah, tolong kalian dibuka penjelasan video Bapak. Silakan Bapak akan perketat lagi ya, karena Bapak cek di beberapa penjelasan Bapak, video penjelasan Bapak, sebagian besar belum ada meninggalkan jejak ya. Yang pertama yang perlu nama, kelas, nomor absen di setiap video penjelasan Bapak. Tinggal klik saja link ini. Kalian masuk kelas. Kalau mau baca, silakan baca dulu. Kalau belum paham, nah simak penjelasannya di sini. Penjelasannya Bapak pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Inggris. Silakan disimak video Bapak. Nah, lalu sebagai bukti kalian sudah menyimak video pembelajaran Bapak tentang front office kelas 11 ini, silakan tinggalkan jejak nama, kelas, nomor absen
Kemudian yang keempat, singkatan, resumo. Resumo apa yang kalian tangkap dari video penjelasan tersebut. Paham ya? Paham ya? Paham? Minimal satu video itu kalian menulis satu kali. Satu kali. Nomor, nama, kelas. Ingat nama lengkap ya, agar Bapak gampang ngecek. Setiap satu video, itu minimal ada nomor, nama, kelas, dan resume materi yang Bapak share. Yang namanya resume singkat saja, jangan menulis satu kampung, sebanyak satu kampung, singkat saja. Ya, nah dengan begitu Bapak akan tahu Namanya di sudahkah mana kalian ditulis? menyimak. Kenapa Swandana? Namanya di mana ditulis, Pak? Di kolom komentar, coba diklik videonya Bapak. Diklik video Bapak, di link ini, tinggal kalian klik, nah ini kan langsung biru. Begitu ke Iya. linknya ini langsung biru. Nah ini PDF-nya. Kalau kalian mau baca silakan. Lalu tinggalkan jejak di sini boleh. Kalau misalnya kalian sudah baca, silakan tinggalkan jejak di sini. Masing-masing nomor, nama, kelas, resume. Nanti di setiap akhir dari penilaian Bapak akan rekap absennya. Supaya belajar pusing seperti itu. Karena kalau meet kan sangat terbatas. Belum lagi yang terlambat masuk, belum lagi yang bilang tidak punya kuota dan sebagainya, tidak bisa meet. Kalau kuota untuk meet boros, dan alasan-alasan lainnya, belum lagi sakit. Nah, kalau Bapak sudah berikan materi di sini, kalian tinggal baca, simak, hanya tinggalkan jejak, berarti Bapak anggap kalian sudah menyimak materi dan video Bapak. Sebentar ya, Bapak, baterainya habis, Bapak cas dulu. Baik, Bapak lanjutkan. Untuk pertemuan sebelumnya, atau sedikit sebelum Bapak lanjutkan. Di kelas 11, untuk front office ini, Bapak ingin kalian nanti sebagai output atau hasil dari pembelajaran kita, agar kalian tidak bingung ya, apa sih yang akan dipraktekkan di kelas 11, biar kalian punya bayangan, walaupun ini di pertemuan ketiga. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa sebagai telepon operator. Jadi nanti selain dituntut bisa mengoperasikan telepon, nanti bertugas sebagai telepon operator yang menangani panggilan masuk dan panggilan keluar. Itu yang pertama.
Tentunya dalam melakukan tugas sebagai telepon operator, kalian dituntut bisa berkomunikasi minimal menggunakan bahasa Inggris. Itu yang diharapkan dari pembelajaran front office kelas 11 ini. Termasuk nanti Bapak praktek. Nah, berhubung PPKM diperpanjang mulai hari ini sampai tanggal 9, kalian cukup berdoa saja, lakukan yang apa kalian bisa lakukan. Kalau Bapak mengajar sih sebisa mungkin sudah Bapak pakai berbagai cara, mau Meet, kemudian Classroom Bapak juga siapkan materi sudah Bapak ringkas, kemudian Bapak videokan. Nah, kalau mungkin terlalu singkat materi Bapak, kurang lengkap, kalian boleh googling lagi. Apa sih yang kekurangannya? Silakan. Bapak tidak menutup kemungkinan untuk itu. Yang pasti Bapak ingin kalian tetap belajar. Siapa tahu nanti kalian punya waktu lagi kurang lebih kurang dari 2 tahun. Pariwisata Bali khususnya ya, sudah pulih. Jadi nanti kalian bisa tetap optimis, jangan pesimis. Jadi Bapak yakin tidak selamanya akan begini. Jadi tetap semangat belajar, yang sudah kadung pilih perhotelan, jangan menyesal, sambil berdoa saja, tetap terapkan prokes, karena juga bukan maksud menakut-nakuti ya. Sebenarnya kalau dibilang tidak ada, COVID ini ada. Kalau dibilang ada, ya sebenarnya memang ada beberapa mungkin ya, mohon maaf, oknum yang bermain, yang menyalahgunakan program pemerintah, kemudian dari apa namanya pemberitaan juga terlalu ekstrim. Jadi kalian tetap berpikiran positif saja anak-anak, belajar sebisa mungkin belajar sambil bantu orang tua, tetap prokes. Itu saja dari kalian. Dan berpikir positif tentunya ya, karena sumber penyakit menurut Bapak yang paling utama itu adalah pikiran. Buang hal-hal yang negatif. Bapak yakin pasti selalu sehat. Semoga kita semua sehat ya. Baik, nah itu yang pertama, Bapak tuntut kalian nanti bisa praktik sebagai telepon operator. Nah, mungkin di beberapa pertemuan, kalau kalian sudah siap, Bapak akan berikan conversation-nya, agar begitu nanti PPKM ditutup atau berakhir, kita praktek langsung bisa. Nanti Bapak kasih conversation atau percakapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian dituntut bisa menjadi seorang reservation, yaitu menerima pendaftaran tamu yang menginap di hotel. Jadi ada 2 poin ya. Jadi ada 2 poin untuk di front office kelas 11. Bapak ditugaskan mengajar, ini tumben Bapak disuruh mengajar kelas 11. Biasanya Bapak kelas 12. Dituntut kalian bisa sebagai telepon operator dan sebagai reservation. Apa itu telepon operator? Bapak ulangi, mohon maaf, mungkin ada yang kendala sinyal. Jadi bisa menghandle telepon masuk, telepon keluar. Itu tugas telepon operator. Sama nanti kalian bisa pakai headset. Kalau di hotel besar ya. Pakai headset, kemudian bagaimana menangani telepon. Misalnya ada 5 telepon, sekaligus bunyi, kalian sip lagi, masuk sendiri, kalian harus bisa bertugas sebagai itu. Cekatan, cakap, bahasa Inggris, itu wajib yang bekerja di front office. Kemudian yang bertugas sebagai reservation, entah itu tamu langsung yang datang menginap tanpa pemesanan kamar, atau yang memesan via telepon, via email, via website, atau pihak ketiga, agent. Nah, itu nanti tugas dari reservation. Itu anak-anak ya. Baik, Bapak mungkin terlalu banyak ngomong, jadi Bapak minta review sedikit untuk pertemuan sebelumnya. Nah, Bapak telah memberikan video penjelasan tentang
deskripsi pekerjaan dari front office. Nah, sekarang Bapak minta feedback dari kalian, umpan balik dari kalian. Apa sih yang Bapak maksud dari deskripsi pekerjaan front office tersebut? Bisa disebutkan dengan contoh. Silakan yang mau berkomentar karena pembelajaran ini Bapak rekam dari awal sampai akhir. Jadi semua akan ada catatannya atau recordnya. Silakan anak-anak, tanggapan kalian terhadap materi sebelumnya. Sebelum Bapak lanjut hari ini dengan materi lanjutan. Silakan dari 17 orang ini yang hadir. Sambil menunggu Santiawan pakai pakai data, pakai WiFi. Saya pakai kartu, Pak. Pakai data seluler ya. Iya. Boros sekali pakai data. Ada kuota khusus Meet ya? Ada kuota khusus Google Meet, Google Classroom itu? Nggak ada, Nggak. Pak. Enggak ada, Pak. Sudah tidak Tolong dapat pulpen, sekarang. Pak. Dulu baru Tolong dapat. kan, Pak. Biar dapat kuota. Kalau dulu kan ada biasanya, kalau Excel itu pakai Zoom biasanya kan ada untuk apa namanya, untuk kuota khusus belajar itu. Nggak pakai itu ya Dulu anak-anak itu, ya? Pak. Dulu itu, sekarang sudah tidak dapat lagi. Nggak, bukannya dapat. Yang dapat kan Bapak tahu. Yang maksudnya beli pribadi, kalau dulu kan Excel, Telkomsel itu ada paket khusus belajar. Kalau sekarang nggak ada lagi ya. Paket yang Enggak beli ada. tapi murah gitu maksudnya. Ada Pak Enggak, di kuota belajar cuma Rp600. Oh, itu kan ada. Itu untuk Jadi- bisa untuk apa, Yoga? Bisa untuk ada berbagai link belajar, misalnya mungkin kayak Ruang Guru, Meet sama Google itu dibatasi misalnya mau mencari blog yang khusus untuk belajar aja Pak. Kalau Google Meet bagaimana sama Classroom? Unlimited Bisa. ya? Bisa juga ya. Bisa ya? Bisa. Oke, nanti Bapak cek ya. Karena alasan beberapa kelas, teman kalian, memang juga Bapak pahami, minggu-minggu ini banyak yang punya upacara ngaben. Tetapi ada beberapa yang bilang kuota habis. Padahal Bapak tahu banyak kuota murah khusus belajar. Khusus belajar ya. Khusus belajar untuk Meet sama Classroom itu Bapak yakin ada benar yang Saya ntar disampaikan terjun, juga. Pak. Lagi ngaben, Pak, ini. Gimana? Saya ntar aja terjun nih. Masih ngaben, kan? Iya, Udah deket acaranya tanggal 6. iya, beberapa temanmu bilang begitu. Alasannya ngaben, habis kuota, dan sebagainya. Padahal kalau waktu kan bisa disesuaikan. Kalau kalian punya kebanyakan misalnya ada kegiatan, kita bisa reschedule. Kalau kuota habis, nah kan bisa ada kuota murah. Dan mudah-mudahan nanti segera terrealisasi ya dari pemerintah kuota gratisnya. Baik Yoga, terima kasih informasinya. Nanti Bapak akan cek untuk mengetahui karena ada beberapa teman-teman kelas yang lain, teman kalian yang menyampaikan kuota habis. Penawarannya cuma di aplikasi. Saya pakai kartu Axis. Aplikasi kan bisa masuk pakai langsung ke Meet atau bisa download kan? Maksudnya penawarannya itu cuma ada di aplikasi kayaknya Pak. Berarti kalian harus masuk lewat aplikasinya. Ya, saya kan udah pakai kartunya dari lama. Mm-mm. Makanya Ya, coba diinfo ke teman-temannya ya, biar semuanya bisa iya Pak. Saya pakai. online belajar. Ya, baik Bapak lanjutkan.
Silakan anak-anak PH3 beberapa resume untuk pertemuan sebelumnya tentang deskripsi pekerjaan dari front office. Karena tadi sudah juga Pak sampaikan secara garis besar, secara umum, outputnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya masih nyambung. Silakan yang mau memberikan tanggapan. Tidak ada ya? Tidak ada? Baik, berarti kesimpulan Bapak ini tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak disimak, tidak dilihat. Karena kenapa Bapak sampaikan begitu? Karena ini merupakan materi awal ya. Jadi tidak seperti teman-teman Bapak yang lain, teman-teman guru Bapak yang lain. Jadi ojok-ojok langsung kuis, enggak. Bapak berikan pemahaman dulu ke kalian melalui resume, kemudian video. Cuman masalahnya kalian belum menyimak. Nah, bagaimana Bapak akan menjelaskan? Nah, jadi tolong seperti Bapak sampaikan tadi, sebagai bukti, kalaupun tidak hadir, ada penyampaian, kalaupun hadir, kemudian belum jelas, di Meet kita diskusikan. Nah, bagaimana kita mau diskusi, sementara kalian belum belajar. Nah, tolong nanti yang Bapak sampaikan tadi, di materi bab 1, materi pendahuluan ini, sudah Bapak jelaskan semampu Bapak dengan PDF sudah, video sudah. Silakan tinggalkan jejak ya di setiap video ini, karena ini beda-beda materinya, tetapi dalam satu bab ini. Nama, nomor nama kelas, kemudian resume singkat tentang materi yang Bapak jelaskan. Resume singkat. Nah, agar tidak menghambat pembelajaran kita, Bapak akan lanjut saja dulu di video sebelumnya, atau materi sebelumnya silakan disimak ya. Sebentar Bapak buka dulu. Sudah kelihatan di layar ya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah. Nah, ini adalah materi pertemuan kita yang ketiga. Pengertian sudah di pertama, struktur di kedua, termasuk deskripsi. Nah, ini yang pertemuan kedua juga. Hari ini sebenarnya kita akan pelajari ini, hubungan antara karyawan sesama front office dengan atasan, kemudian dengan tamu. Baru hari ini juga hubungan FO dengan departemen lain. Itu yang Bapak rencanakan. Kemudian atribut kepribadian petugas FO
Bapak akan berikan di classroom nanti, penjelasannya di classroom atau video berikutnya, di pertemuan berikutnya. Jadi Bapak rencanakan minggu depan satu bab ini sudah selesai, kemudian 2 minggu lagi saat meet sebelumnya Bapak akan share materi, kita sudah mulai ke bab 2, mulai masuk ke materi inti. Jadi kalian tinggal siap-siap, termasuk nanti minggu depan kemungkinan Bapak akan siapkan eh, tes ya, tes di Google Classroom. Baik, Bapak lanjutkan. Hari ini kita akan menyimak tentang hubungan antara karyawan atasan dengan tamu, kemudian dengan departemen lain. Mungkin Bapak akan jelaskan secara singkat saja. Nah, kalau kerja di front office, sesama front office, kalian dituntut harus saling menghargai. Karena beban kerja yang cukup tinggi di front office, tentunya akan sering terjadi benturan. Contoh kecil di kelas, ada sedikit beda pendapat, nanti saling sindir. Nah, itu tidak boleh. Harus saling menghargai. Kemudian tertib dan disiplin. Bagaimana mau tertib dan disiplin? Masuk kelas saja terlambat, kerja apalagi nanti dituntut 15 menit minimal ya. Minimal 15 menit sebelum kerja itu sudah hadir di tempat kerja. Totalitas. Jadi jangan setengah-setengah. Belajar, bekerja setengah-setengah, ya enggak ikhlas namanya. Enggak masuk, tidak amanah. Saling menerima apabila mendapat teguran. Jangan dendam apabila diberikan masukan atau kritik oleh rekan kerja atau atasan mungkin. Kemudian saling mengingatkan apabila ada yang kurang benar. Sama juga kita belajar di kelas begitu. Jadi apa yang kurang silakan saling melengkapi. Menghormati teman kerja. Ini sesama FO ya. Kemudian apabila terjadi kesalahpahaman, segera diselesaikan. Jangan menggrup-grupan seperti itu. Sama juga di kelas begitu. Di front office juga begitu. Nah, ini dituntut untuk menciptakan situasi kerja di front office. Lakukanlah seperti ini. Nah, bagaimana hubungan dengan manajemen? Front office dengan manajemen, front office dengan pimpinan, dengan bos-bos di hotel. Karyawan wajib menghormati manajemen. Front office wajib menghormati manajemen atau atasan. Kemudian mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh melanggar, apalagi zaman sekarang yang perlu adalah kalian, karyawan, staff. Kalau staff, karyawan main-main, bisa dipecat. Tidak menghambat suatu pekerjaan, tidak boleh, karena untuk kepentingan bersama. Bekerjalah sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Jadi di setiap hotel, kemudian front office itu pasti punya standar operasional prosedur atau SOP. SOP yang dimaksud adalah langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan. Jadi sudah jelas, sudah ada petunjuknya. Bagaimana hubungan dengan accounting? Nah, accounting ini merupakan departemen lain yang ada di hotel. Jadi sama setingkat dengan front office juga departemen seperti itu. Nah, tentunya ada komunikasi kerjasama. Bagian accounting berkaitan dengan laporan penjualan kamar. Nanti yang merekap, yang membuat laporan penjualan kamar adalah accounting. Kemudian membuat anggaran tahunan dan pembelian kebutuhan peralatan front office. Bisa didata dulu oleh accounting, mau beli apa front office seperti itu. Kemudian hubungan dengan personalia. Jadi dengan misalnya pembayaran, lembur, gaji, naik pangkat, promosi, kemudian pindah departemen, PHK, mau training, PKL, berhubungan dengan front office. Anak-anak sebentar ya.
Sebentar ya Bapak, ke belakang sebentar. Baik, mohon maaf anak-anak, Bapak tadi ada iklan sedikit. Nah, untuk Bapak lanjutkan ya, untuk hubungan dengan FO, dengan HRD atau personalia itu tadi, sudah Bapak jelaskan. Kemudian dengan laundry, meliputi pengeluaran laundry tamu, jadi direkap oleh front office kasir biasanya. Kemudian tagihan itu nanti dilaporkan kepada front office kasir. Kemudian penyiapan uniform karyawan juga. Karyawan FO tentunya disiapkan oleh laundry atau bagian binatu. Hubungan dengan teknisi atau engineering, jika ada kerusakan peralatan, maka akan dilakukan perbaikan oleh engineering atau teknisi. Kemudian hubungan dengan tata graha. Nah, ini yang paling penting. Kamar yang bisa terjual berapa, yang tahu nanti adalah housekeeping. Kemudian untuk laporan, ini saling mendukung ya. Laporan HK diperlukan FO untuk mendapatkan informasi jumlah kamar yang siap dijual. Jadi HK nanti akan menginformasikan ke front office berapa kamar yang terisi, berapa kamar yang belum terisi, dan nanti akan tahu berapa kamar yang dijual. Jadi ini sangat sangat penting ya hubungannya
antara FO dengan housekeeping. Kalau dengan restoran, jadi FO menginformasikan jumlah tamu yang menginap, nanti restoran tinggal menyiapkan hidangan. Jadi misalnya 10 tamu, jadi 10 hidangan yang disiapkan. Bapak agak cepat dikit ya, nanti dibaca-baca saja. Hubungan dengan kitchen, dengan FO itu hampir sama. Kalau tadi di restoran, kalau ini di kitchen atau dapurnya. Dari informasi, FO sangat membantu bagian kitchen untuk persiapan bahan dan menyiapkan masakan untuk tamu. Hubungan dengan security atau satpam. Hubungan kerjasama antara FO dan security meliputi keamanan tamu di lobi. Keamanan FO terutama di FO kasir yang berhubungan dengan uang untuk menghindari perampokan, pencurian atau bom. Nah, itu. Nah, ini yang paling penting, hubungan dengan tamu hotel, front office dengan tamu hotel. Menghormati dan menyapa tamu. Nah, mulailah di sekolah atau dimanapun, setiap ketemu teman, guru, sapalah teman dan guru kalian. Demikian juga nanti di hotel. Setiap ketemu tamu, sapa menurut waktu. Kalau bisa, disebutkan namanya. Kalau bisa begitu, semakin senanglah tamu. Merasa dihormati. Tamu adalah raja. Layani tamu dengan ramah dan sopan. Menawarkan bantuan dan segera memenuhi kebutuhan tamu. Jika ada kendala pada tamu, silakan offering help. May I help you, sir? Setelah itu, langsung bergegas dilakukan bantuan. Tidak membeda-bedakan tamu. Jangan pilih kasih ya. Tamu yang menginap di kelas kamarnya lebih rendah, nanti akan mendapatkan pelayanan berbeda. Jangan. Tidak ada tamu yang salah. Walaupun nanti kalian yang salah, tetapi kalian tetap harus meminta maaf terlebih dahulu. Karena tamu adalah raja. Kembali seperti di atas tadi. Jalin komunikasi yang akrab dan bersahabat. Nah, dengan begini, maka akan besar kemungkinan akan terjadinya repeated guest atau tamu yang menginap berulang. Nah, ternyata sudah habis materi ini. Kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Mumpung masih ada waktu sekitar lagi 5 menit. Silakan. Dari awal sejak akhir, Bapak memaparkan materi. Baik materi inti atau materi umum tentang front office atau yang lainnya, silakan. Masih tetap stay setia 18 orang terus sengaja. Ya, sebentar. Sebentar. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak. Halo. Masih hadirkah di sini? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang komentar, Bapak anggap kalian sudah paham. Kemudian perlu Bapak ingatkan lagi, walaupun Bapak mungkin agak cepat memaparkan, singkatnya adalah yang pertama, di front office kelas 11, Bapak tuntut kalian nanti bisa praktek bertugas sebagai telepon operator. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa bekerja sebagai petugas reservasi. Untuk bisa itu, silakan dibaca-baca materi Bapak, mungkin agak cepat tadi, disimak di sini, video Bapak sudah ada video penjelasannya.
Hampir sama yang dengan Bapak jelaskan. Kemudian jangan lupa tinggalkan jejak minimal satu video, itu ada nama kalian masing-masing, nomor nama kelas, dan resume yang paling penting. Nomor nama kelas dan resume. Klik saja link ini, kalian simak, baru isi nomor nama kelas dan resumenya. Baik, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Ada ya? Silakan, yang hadir 18 orang ini ada pertanyaan? Ada? Anak-anak? Permisi, Pak. Silakan. Setiawan, silakan. Aduh, ini gimana nih? Macet. Ntar, Pak. Kalau tinggi badan bebas ya Pak bekerja di hotel. Tinggi badan. Oke. Mahendra. Ada yang bisa bantu Bapak? Siapa tahu sudah baca-baca duluan. Silakan. Ada yang bisa? Kalau pertanyaan saya, pelayanan prima bertujuan untuk bertujuan tamu merasa puas. Nah, lakukan dengan konsep bagaimana tuh Pak? Kalau pelayanan prima. Coba Setiawan dikeraskan pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan pelayanan prima. Kan juga sama dengan sebagai telepon operator itu. Iya. Pelayanan prima dengan tujuan tamu merasa puas. Dilakukan dengan konsep bagaimana tuh Pak? Baik, Bapak akan jawab ya, karena waktunya tinggal 2 menit. Kalau Bapak lempar nanti kelamaan. Mahendra, untuk di front office, karena beberapa hotel biasanya menerapkan karyawannya, apalagi pada saat melayani tamu, itu dituntut harus berdiri. Sedangkan meja front office itu kan tinggi. Nah, minimal ya paling tidak tinggi kalian itu sekitar ya di atas front desk itulah, supaya nanti tidak, artinya tamunya tidak kelihatan kalau, mohon maaf, kalau misalnya agak ke bawah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu di front office memang benar-benar dicari orang pilihan seperti itu. Bapak tidak memberikan jawaban lebih spesifik, jadi kalian paham apa yang Bapak maksud. Jadi kalau di front office itu memang dituntut karena akan memberikan pelayanan sebagai pusat informasi, jantungnya hotel. Nah, jadi selain berpenampilan rapi, menarik, tinggi badan juga menjadi ukuran minimal di atas front desk. Bisa dipahami ya? Baik, kalau Santiawan, Bapak akan coba menjawab ya. Kalau pelayanan prima artinya pelayanan yang terbaik yang diberikan seorang karyawan telepon operator kepada tamu. Kalau yang ada hubungannya dengan tugas sebagai telepon operator, sebagai contoh mungkin kalau di front office, kalau misalnya terutama yang shift pagi ya, kalau shift pagi itu masuk kan jam 7 pagi. Kemudian bagaimana memberikan pelayanan telepon masuk, apalagi kalau telepon dari luar negeri. Kalau di sini kita pagi, kemungkinan di sana itu masih malam atau mereka sedang aktif ya. Nah, bagaimana apabila kalian sendiri bertugas, kemudian teleponnya bunyi 2 misalnya.
Nah, di sini kalian dituntut untuk cekatan. Biasanya kalau pelayanan dengan telepon ya, jangan biarkan telepon itu berbunyi lebih dari 3 kali. Itu yang paling paling dasar sekali. Nah, bagaimana kalau bunyi sekaligus? Nah, kalian bisa angkat dulu salah satu, kemudian sampaikan saja, mohon maaf, hold on, tahan sebentar. Nah, lalu sambut telepon yang lain. Seperti itu. Jadi, berikan pelayanan sebaik mungkin, secepat mungkin. Nah, itu menurut Bapak kalau pelayanan prima di telepon operator. Dan tentunya jika ada pesan, pesan tersampaikan. Nah, itu Santiawan ya, jawaban Bapak. Cukup ya? Ya cukup Pak, saya akan belajar lebih lanjut. Baik, ada lagi? Mahendra cukup ya? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ada yang belum absen? Saya Pak Guna Adi nomor 24. 24. Iwayan Agus Adi Guna ya? Iwayan Gunadi Dharma. Sebentar. Iwayan Guna Adi Dharma. Ada lagi? Salamnya Saya Pak, absen 3 Pak. diizinin Pak. Satu-satu, ada lagi? Salamnya izin Pak. Siapa? Salam. Nomor? 25 kalau nggak salah tuh Pak. Sekarang kemana? HP-nya rusak katanya Pak. Dari kemarin masih di counter. Masih di kontak. Oke, siapa lagi? Saya Pak, absen 3 Pak. Absen 3. Absen 3 itu atas nama Gede Prajana Pak. Gede Pratnyana. Mana orangnya? Gede Pratnyana. Oke, sudah. Ada lagi? Saya Pak, absen 30. Dek Ulik ya? Masih konser tadi ya? 30. Ini Kadek Ulik. Ada lagi? Mutiari hadir katanya Pak, sinyalnya jelek, jadinya keluar masuk. Siapa? Mutiari. Mutiari. Ya Pak. Nomor? Nomor 32. Mutiari. Ada lagi? Ada lagi? Ya, sepertinya Bapak sudah kelewat sedikit ya. Ini ada Pak Nyaman masuk. Mohon maaf Pak, lebih sedikit. Saya absen dulu ya. Silakan nyalakan video. Bapak lebih sedikit waktunya. Mohon maaf Pak Nyaman. Ya, silakan anak-anak nyalakan videonya. Bapak mau rekap sebagai bukti. Karena Pak Nyaman sudah menunggu. Silakan. Bapak lebih sedikit waktunya. Silakan nyalakan videonya. Bapak akan kirim sebagai bukti. Sudah ada absen, Pak. Dino ya? Ya, nomor. Oke, nanti Bapak cek. Nomor 6, Ya, Pak. nyalakan dulu videonya. Dino, bajunya nanti ya. Tolong. Baju sekolah dipakai. Silakan, satu. Kenapa? Nyalakan videonya, ayo. Kalian harus belajar lanjutan dengan Pak Nyoman. Silakan. Bapak udah lebih waktunya ini, mohon maaf. Ya. 1, 2, 3.
Sebentar Bapak tutup.